anak-anak yang mengganggu tadi biasanya pemicunya adalah rasa kecewa, rasa kosong, rasa kurang dimengerti, rasa kurang dipahami. Jadi benar itu bahwa ada anggapan apabila orang tuanya tidak terlalu memperhatikan si anak akan cenderung mencari perhatian dan menjadi nakal, itu benar? Iya, biasanya begitu, biasanya. Nah, biasanya berawal dari rumah, dari pola tentang anaknya, kemudian anaknya mengalami kecewaan atau mungkin merasa tidak disayangi dan sebagainya, mulailah dia mencoba mencari kompensasi atau pelampiasan. Dan karena mayoritas orang tua menyekolahkan anak, maka jadilah sekolah tempat kompensasi itu. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjutkan lagi nih Ayah, ternyata sudah ada penelpon. Halo. Halo, selamat malam Mbak Nita. Selamat malam Kak Edi. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, saya dari Fajar di Bandung. Oh iya, Pak Fajar, silahkan Pak Fajar. Begini Ayah Edi, saya sebenarnya mahasiswa ya. Oh iya, manggilnya Fajar aja ya berarti ya? Ya. Kuliah di mana Fajar? Iya, saya kuliah di salah satu universitas di Bandung ya. Ya, ada yang bisa saya bantu nih? Apa nih kira-kira? Ya. Saya pengen nanya begini ya. Bagaimana caranya gitu? Saya pengen bisa mengkomunikasikan kepada orang tua saya. Ya. Kalau misalkan apakah ini nakal gitu ya atau tidak? Misalkan saya ini pengen drop out dari kuliah gitu ya. Kenapa? Boleh? Saya ingin drop out dari kuliah. Apakah itu perbuatan nakal atau tidak? Drop out. Ya, mau berhenti kuliah gitu. Ya gitu ya. Karena ada saya memiliki cita-cita keinginan yang lebih disukai saya di bidang yang lain gitu ya. Bukan seperti yang gitu. Ya, bagus. Bidangnya apa tuh? Bidang yang disukai apa kira-kira Fajar? Bidangnya saya pengen terjun di dunia bisnis, saya ingin di public relation gitu, berhubungan dengan orang banyak. Oh, oke. Ya. Baik. Masalahnya saya kan orangnya introvert gitu ya. Untuk cara mau komunikasikannya yang lebih baik itu gimana ya? Itu yakin ya orang introvert tapi ingin buka public relation, itu betul? Maksudnya jadi apa? Pengen punya bisnis sendiri gitu ya. Oh, bisnisnya apa Fajar pengennya? Saya pengen punya bisnis sebuah training gitu ya. Apa? Training? Ya. Oh, training. Oke, baik. Ya. Baik. Jelas sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Fajar ya. Bagaimana itu ya? Iya. Jadi begini, mungkin maksudnya dia sebenarnya mau berhenti kuliah dari itu. Iya. Mungkin mau belajar yang lain atau mau sekalian buka usaha. Bagaimana Pak? Yang pertama begini, kalau saya melihat kita harus tahu dulu tipe orang tua kita yang seperti apa. Tipe nih Fajar ya, tipe orang tua kita yang seperti apa. Apakah dia tipenya dominan? Dominan itu suka ngatur. Gitu. Kalau yang tipenya dominan, ini biasanya tidak mudah menerima pendapat. Begitu. Jadi caranya Fajar kalau misalnya mau keluar atau drop out dari sekolah, kalau bisa sudah mempersiapkan dulu dan kira-kira bisa membuktikan bahwa Fajar serius di sana, setidaknya sudah punya landasan cikal bakal bisnisnya itu untuk ditunjukin ke orang tua, biar orang tua nggak ragu-ragu gitu. Karena kebanyakan orang tua itu ragu, jangan-jangan ini cuma pengalihan isu saja gitu, karena nggak suka kuliah terus pengen keluar dan alasannya bisnis. Supaya itu tidak dianggap alasan, kita harus sungguh-sungguh. Kalau drop out, jadi dulu saya tidak suka karena memang di doktrinnya di Indonesia ini cari sekolah yang gampang cari kerja, yang kalau gaji lumayan besar gitu, apalagi kalau bukan finance, akuntansi atau ekonomi kan gitu. Tapi pada akhirnya toh saya drop out lagi dan ngajar parenting sekarang gitu kan, sama aja ya, 2 kali drop out. Dan malah ternyata lebih berhasil ya. Nah, jadi sekarang selama itu konsisten sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebelum dilanjutkan lagi Ayah, kita tampaknya harus break dulu Ayah ya. Oke, baik. Dan pemirsa Motivator, kita tahan sejenak. Sekali lagi pembahasan kita, pastikan Anda masih bersama kami, tetaplah di Motivator. Ya, sahabat Motivator, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Motivator. Ya, saya benar-benar tertarik sekali dengan yang tadi itu Ayah, karena itu sering sekali terjadi. Seorang anak
melakukan suatu hal, kemudian orang tuanya sudah langsung bilang, ih kamu nakal, padahal bisa jadi itu adalah bentuk kreativitas. Dan banyak yang bilang loh ya, bahwa orang yang nakal itu biasanya kreatif. Nah bagaimana caranya untuk memisahkan nakalnya supaya kreatifnya aja yang ketinggalan? Contoh film tadi bagus banget. Bagus banget ya. Coba kita bayangin kalau film itu dipotong di tengah. Jadi nggak sampai selesai. Tep, diem. Apa kira-kira komentar orang? Itu anak nakal apa anak kreatif? Berani banget, kalau saya sih bilangnya gitu ya. Yang pertama orang pasti bilang ini anak nakal. Orang tuanya sendiri aja udah begini. Malu gitu. Iya. Kenapa dia sampai begini? Karena dia yakin bahwa tuh anaknya mengganggu. Konser besar lagi loh. Gitu. Nah, tapi untuk orang yang sekali berpianis tadi, jadi dia bukan hanya pianis, dia adalah seorang guru. Dia maha guru kalau saya sebutnya ya, bahwa dia bisa melihat peluang, dia bisa melihat momen, dan dia bisa melihat sebuah kreativitas di sana dan keberanian yang luar biasa. Jadi si anak itu tidak dipermalukan oleh dia, tidak dihardik oleh dia, tapi malah di-encourage atau didukung. Ya. Jadi justru malah membuat si anak itu terinspirasi gitu. Persis, ya? Terus lakukan itu. Tadi kan kata-kata ayo terus tangannya masuk set. Ya. Nah, dia membuat nada-nada itu menjadi lebih cantik. Dan akhirnya semua orang tepuk tangan. Nah, ini adalah pelajaran berharga. Itu jadi satu pengalaman yang tidak terlupakan buat si anak ya. Buat semuanya, buat si anak, buat masyarakat. Saya pikir ini adalah sebuah edukasi yang sangat bagus sekali. Bahwa kalau ada anak seperti itu, mari kita pahami, encourage, buat lebih baik. Dan seperti kita kan encourage yang mau telepon ayah malam ini. Boleh. Ya. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa ini? Dengan Bu Dede ya. Iya, langsung saja Ibu, langsung bicara dengan ayah. Selamat malam. Selamat malam Bu Dede, silakan. Ya, mau nanya. Mangga Ibu. Anak saya kan 4 tahun setengah. Ya. Iya Bu. Anak saya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Iya. Sekarang di PAUD. Di PAUD ya? Ya, tapi di PAUD itu nggak pernah mau belajar, hanya main terus gitu. Hanya apa Bu? Wah hebat itu, bagus ya, anak Ibu. Ya kalau misalnya di PAUD itu kan banyak mainan. Iya. Ya, dicoba itu. Baik, Ibu saya mau tanya ini definisi belajar menurut Ibu seperti apa sih? Saya kan dari tidak tahu kan jadi tahu. Persis. Terus apa? Bisa terus. Terus kalau anak-anak teh mestinya belajar seperti apa? Duduk, diam, nulis gitu? Enggak juga. Enggak juga. Coba ingat-ingat Ibu waktu masih kecil kira-kira sama nggak seperti itu? Iya sih. Sama, berarti normal. Yang menganggap itu salah, yang nggak normal Ibu. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan ini ya, mangga. Kalau mainan gitu ya. Kalau di rumah, kalau diberikan sama bapaknya itu, ya. Kadang-kadang sengaja mudah dibongkar gitu. Oh bagus, itu lebih hebat lagi. Lebih hebat Ibu kalau misalnya diberi. Kalau lagi marah dilempar itu. Oh baik, kita pisahin ya. Yang pertama mainannya dibongkar. Waktu dibongkar. Kita langsung bersyukur sama Allah, ya Allah, anakku calon profesor yang bongkar-bongkar mesin. Ibu tahu nggak rahasia di balik penciptaan mobil, pesawat atau sebagainya? Itu mereka sebelum menciptakan pesawat atau apapun juga itu biasanya membongkar produk lawan. Jadi ceritanya begitu. Jadi dia beli produk lawan dibongkar, dipretelin. Nah kemudian dia pelajari, dia bangun lagi, dimodifikasi jadi baru. Jadi seolah-olah beda. Padahal dasarnya itu meretelin Bu. Itu teknik yang dikembangkan semua pabrikasi. Iya. Nah terus kalau dilempar, ya kalau dilempar lagi marah itu penanganannya ada di buku saya Bu. Oh. Saya menulis buku judulnya Ayah Edi Menjawab. Gitu. Jadi kita akan memisahkan yang pertama perilaku yang benar kita dorong seperti anak tadi yang main piano. Nah yang kedua perilaku yang kurang baik kita luruskan. Iya. Nah marah melempar itu kurang baik dan semua anak melakukan itu termasuk anak saya. Iya. Gitu. Jangan lupa nanti ke toko buku ya Bu ya, dicari bukunya warna hijau. Baik. Ya. Baik Ibu Dede. Tadi contoh
anak Pak Ayah itu kan memperhatikan cuci piring. Anak saya karena bisa cuci piring gitu, Ayah. Kenapa anaknya? Minta cuci piring? Memperhatikan saya cuci piring. Mas sekarang kadang-kadang Malah minta memperhatikan saya cuci piring. Ya. Nah, sekarang malah 4 tahun setengah kadang-kadang dia lagi apa, lagi nyuci piring mah gitu. Oh, Udah Pak. bisa itu piring yang plastik itu udah bisa itu. Iya, bagus itu Bu. Berarti anak Ibu hebat. Terus didorong ya. Jangan dibilang jangan dibilang nakal Iya, gitu. iya. Baik Ibu Dede, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Nanti Iya. langsung akan dibahas Boleh sama satu lagi, Edi di segmen selanjutnya ya. Iya, boleh. Dan sahabat Motivatok, kita rehat sejenak, tetaplah di Motivatok. Dan Ibu Dede jangan kemana-mana karena ya Edi masih akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, Einstein sendiri waktu belajar dia tunjukkan juga gitu. Kalau belajar dia di lantai malah, di lantai. Jadi kalau disuruh buat lumus-lumus itu di lantai ngambil kertas, dia coret sampai malam. Itu sudah sampai besar kayak begitu. Nah lantas bagaimana ya dengan kondisi yang sekarang terjadi ya pada umumnya gitu. Kan ada yang namanya sekolah Ayah, ada yang namanya PR, ada yang namanya les. Ya, sayang sekali sekolah kita itu mempersempit makna belajar. Jadi belajar itu sangat luas sekali, tergantung tipe anak ya. Kalau ada anak yang tipenya visual, mungkin dia baca buku saja sudah cukup. Tapi kalau seperti Dita, yang tipenya tidak visual, Dita adalah auditori dan kinestetik. Dia harus sambil ngobrol, sambil bertanya, ini kenapa, sambil praktek. Kok bisa begini? Dan mayoritas anak-anak kita cara belajarnya seperti itu. Hanya 10% anak-anak yang tekun belajar duduk diam. Itulah kenapa di kelas selalu kita melihat hanya ada 1, 2, 3, 4 anak, sisanya rame. Nah begitu rame gurunya marah. Padahal sistem belajarnya harus diperbanyak gayanya. Nggak hanya menggunakan satu sistem. Akan menderita anak-anak lain kalau yang berbeda-beda cara belajar harus duduk diam, tulis, catat. Nah lantas apa yang mesti dilakukan oleh orang tua dan orang-orang dewasa yang seharusnya bisa mengarahkan anak-anak ini yang tadi dikatakan berpotensi nakal padahal sebenarnya mereka kreatif agar tetap kreatif? Ya, yang pertama memang kita tidak terlalu banyak bisa mengharapkan sekolah karena sekolah itu institusi di mana gurunya bekerja. Dan 90% guru dulunya nggak pengen jadi guru. Jadi sulit untuk diharapkan. Jadi lebih baik kita berharap pada kita sendiri, anak kita sendiri, orang tua melakukan. Artinya apa? Yang paling dasar aja lah. Kalau misalnya anaknya dibilang suka ngobrol di kelas, jadi jangan dimarahin anaknya. Belajar ilmu parenting. Oh ternyata gaya belajar anak saya tuh auditori sambil diskusi. Nah nanti kalau pulang bilang, nak tadi kalau dimarahin guru, nanti bilang sama gurunya. Atau kalau misalnya sekolah itu nggak cocok buat kamu, kita cari sekolah lain. Nah sekarang banyak kok sekolah-sekolah yang memberdayakan anak ya, bukan memaksakan anak. Artinya tipe begini, cara belajarnya begini. Salah satu contohnya sekolah-sekolah alam lah yang ada di kita tuh. Nah terus berikutnya adalah opsi lain, misalnya homeschooling, kenapa enggak gitu. Jadi kita jadi gurunya, kita bisa memahami anak-anak kita. Bukankah yang dikasih amanah dalam agama adalah orang tuanya? Nah, kalau misalnya kita sekolahkan, kalau sekolahnya bagus sih nggak apa-apa. Baik. Tapi kalau enggak kan, ya sama dengan kita meng-outsourcingkan anak kita begitu. Oh, meng-outsourcingkan ya. Nah, Ayah, nanti bagaimana caranya kita bisa melihat ya bahwa si anak ini cocoknya dia sekolahnya di sekolah alam, atau anak ini cocoknya nggak apa-apa dia sekolah di sekolah formal, atau anak ini cocoknya di sekolah homeschooling. Itu di segmen selanjutnya ya. Oke, boleh, siap. Dan sahabat Motivatok tetap jangan kemana-mana karena setelah rehat Motivatok akan hadir kembali.